Halo semuanya, kembali lagi di channel Cukong Pumping. Hari ini Bitcoin dan altcoin mulai naik dan mulai hijau. Ingat, ketika hijau adalah ambil posisi jual. Oh ya, bagi kalian yang membership Wheels di YouTube, kalian email saja di cukongpumping@gmail.com untuk join di grup Wheels ini. Itu adalah benefit yang kalian dapat ketika kalian join membership Wheels. Nanti akan join ke grup ini. Nanti kalian bisa diskusi secara grup, lalu ada signal spot, lalu ada signal future, terus ada kalian mau request signal juga bisa. Kalian kalau langganan membership langsung saja email saja ke Cukong Pumping. Nah, seperti yang pernah saya bahas di tanggal 6 Agustus, saya bilang bahwa ini adalah pola yang bagus untuk melakukan kenaikan karena pola ini itu adalah pola cup and handle. Kalian bisa lihat di sini bahwa Bitcoin itu sangat memungkinkan untuk naik ke 117 ribuan. Kalian bisa lihat hari ini, makanya Bitcoin dan altcoin itu mulai melakukan kenaikan sesuai prediksi yang pernah saya bahas tanggal 6 Agustus kemarin. Dan saat ini kita sudah berada di posisi ini. Nah, lalu langkah apa yang baik ketika kita sudah mendekati area resistansinya? Kalau saran saya, ketika berada di resistansi, itu adalah area yang bagus untuk kita melakukan penjualan. Kalian bisa lihat di sini, Bitcoin saat ini itu berada di posisi resistansi yang cukup kuat. 4 kali Bitcoin itu tertolak di area ini, selalu mengalami penurunan. Jadi, area ini adalah area bagus untuk kita jual. Kalau kita trading spot, itu biasanya kita beli ketika murah, beli ketika turun, atau beli ketika koreksi. Ketika hijau, kita waktunya jual di resistansi, kita untuk mengambil take profit. Itu secara normalnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ini adalah area yang bagus untuk kita melakukan penjualan. Area berapa untuk kita melakukan penjualan secara bertahap untuk Bitcoin dan altcoin? Masih sama dengan prediksi saya, bahwa saya menyatakan bahwa kurang lebih 117 ribuan itu adalah area yang bagus untuk kita melakukan penjualan, baik Bitcoin dan altcoin. Pertanyaan yang sering ditanyakan, apakah mungkin Bitcoin itu akan mengalami breakout? Saya yakin suatu saat akan menyentuh 120.000 hingga 125.000. Tetapi alangkah baiknya resistansi itu adalah area untuk kita jualan. Tapi ingat, kalau saya sekedar saran, resistansi itu jual saja, kalian save fiat sebagian. Misal kalian punya 100% sekarang altcoin, kalian jual saja di area resistansi ini sebanyak 30%. Jadi 30% berupa fiat atau berupa rupiah atau berupa USDT. Sisanya yang 70% ini kalian masih hold saja altcoin. Jadi tujuannya untuk apa? Tujuan kalian membagi portofolio seperti itu adalah supaya mental kalian itu baik-baik saja. Maksudnya, ketika Bitcoin turun, kalian bisa jaring lagi karena kalian punya apa? 30% fiat. Jadi, kalian bisa beli ketika koreksi nanti. Jadi, untuk safety, untuk cadangan. Lalu, kalau misal kalian sudah jual atau sudah jual 30% berupa fiat, tapi nanti malah naik, kalian kan juga nggak rugi-rugi banget. Karena apa? Kalian masih punya 70% altcoin. Jadi itu adalah money management yang bagus. Area resistansi seperti ini itu area yang bagus untuk kalian mengelola portofolio kalian masing-masing. Nah, yang perlu saya bahas di sini,
Bitcoin ketika breakout itu arahnya kemana, dan ketika terjadi penolakan itu arahnya kemana. Jadi support Bitcoin ketika melakukan penurunan itu berada di sekitar 114 ribuan. Tetapi ada support minor atau support kecil lainnya itu berada di area ini. Jadi kalian nanti bisa jaring Bitcoin di sekitar 114 ribuan hingga 115 ribuan. Nah, ini jadi asumsi apabila Bitcoin terdapat penolakan, itu arahnya akan ke 114 hingga 115. Lalu Bitcoin apabila mengalami kenaikan atau mengalami breakout, itu arahnya akan ke 120 ribuan. Atau Bitcoin akan menyentuh resistansinya kembali di sekitar 120 ribuan kembali. Ini yang merah adalah area resistansi, yang hijau adalah area bagus untuk beli. Jadi kalian bisa beli di area hijau dan jual di area merah. Tetapi di sini adalah titik krusial dari Bitcoin yang saya warnai warna kuning ini. Jadi di sini adalah kalian lakukan money management dengan bagus. Nah, ini adalah asumsi apabila breakout dan ini adalah asumsi apabila breakdown. Kalau saya lebih condong ke bid terlebih dahulu sebelum melakukan kenaikan. Jadi saya lebih condong ke B. Saya akan save fiat 30%. Saat ini saya sudah melakukan penjualan secara bertahap untuk save fiat sebagian. Jadi ya siapa tahu nanti dikasih koreksi supaya nanti saya bisa beli kembali. Itu adalah prediksi saya. Jadi saya akan tetap melakukan penjualan. Tapi kalian bebas. Kalian di sini bisa 20 fiat, 80 fiat, silahkan, atau 50-50 juga nggak apa-apa. Terserah kalian karena setiap orang itu punya tipe resiko masing-masing dalam trading. Kalau saya 30-70. Ketika nanti diberi koreksi, kalian nggak perlu takut karena koreksi itu adalah hal yang bagus untuk kalian masuk kembali. Karena saya tetap berprediksi bahwa walaupun nanti koreksi, amit-amit koreksi, ya ujung-ujungnya pasti akan breakout dan nantinya akan terbang, baik Bitcoin dan altcoin. Itu adalah analisa dari saya. Nah, sebelum saya bahas memberikan signal Doge, saya menyarankan bahwa kedepannya portofolio saya akan lebih banyak akan diisi oleh Doge, yang kedua Ethena, dan lain-lain 20%, saya sisakan fiat 10%. Ini kedepannya akan seperti ini. Dan portofolio hari ini setelah saya melakukan penjualan Ethena dan lain-lain, portofolio saya per malam ini sudah 30% berupa fiat, sisanya masih altcoin. Saya masih yakin altcoin season masih terjadi, jadi nggak perlu khawatir bagi kalian yang ingin main long term. Tapi kalau main short term itu adalah posisi yang baik adalah posisi jual ketika hijau. Tapi ketika video ini upload ketika merah ya berarti kalian sudah waktunya beli. Terus terang saya sudah jual Ethena, SRP, LTC itu sudah jual dan nanti ketika koreksi, apabila dikasih koreksi saya akan nambah muatan ke Doge. Nah, kenapa saya selalu menyarankan Doge? Doge itu sangat bagus dan masih under value. Aku bilang seperti Ethena zaman dulu, saya bilang Ethena itu under value, Ethena itu murah dan Ethena akan terbang tinggi. Kalian bisa lihat chart dari sini saja udah kelihatan secara garis kasar saja dah. Aku tarik garis gini. Udah kalian udah tahu ini udah pasti posisi bagus untuk beli kan. Ini kita itu berada di sini, masih jauh dikatakan dari area resistansi. Itu berdasarkan chart saja. Secara bodoh saja resistansinya kan di sini. Itu udah kelihatan kita arahnya kemana. Kita itu berada di area ini. Kalian mau beli instan di hari ini pun, mau nanti turun, kalian itu bisa beli terus. Ingat, tapi kalian tidak wajib untuk beli Doge ya. Nanti saya yang jadi beban. Kalau saya akan terus melakukan beli Doge di area ini. Mau di harga 0,21 dolar, 0,2 dolar, 0,19 dolar, saya akan terus koleksi. Terus terang saya tidak akan jual Doge sama sekali. Itu adalah saya ya. Tapi kalau kalian nggak percaya nggak apa-apa. Kalian nggak usah beli Doge. Kalau saya akan beli Doge. Nah, untuk Ethena, kemungkinan ini sudah terlihat membentuk bull flag, lalu akan melakukan kenaikan.
itu adalah Ethena. Kalian bebas mau milih Ethena atau Doge. Tetapi kalau Ethena, saya sudah hold Ethena itu 30% lebih dari porto saya. Jadi di area ini itu adalah Ethena baru melakukan konsolidasi sebelum naik ke atas. Ya nanti kita lihat saja, kita bandingkan saja chart bulan depan mungkin. Semoga Ethena sudah berada di area ini. Jadi ini adalah area konsolidasi, kalian nggak perlu takut. Kenapa saya jual ya? Karena short term. Karena short term saya melakukan penjualan. Jadi ini adalah pandangan dari Ethena dan tadi adalah pandangan dari Doge. Jadi kalian tahu pandangan dari Doge dan Ethena, kalian bisa pilih saja antara dua koin ini. Kalian mau beli yang mana? Kalau saya akan terus melakukan pembelian Doge, seharusnya Doge akan mengalami kenaikan kembali untuk beberapa bulan ke depan. Oke, see you. Itu adalah pandangan dari saya. Saya menyarankan ketika hijau berada di sekitar Bitcoin sekitar 117 ribuan, kalian boleh melakukan penjualan atau kalian pinter-pinter untuk mengatur keuangan kalian atau money management kalian di sini. Bisa langsung ke B atau bisa langsung naik ke sini atau melakukan koreksi baru akan melakukan kenaikan. Itu adalah pandangan dari saya hari ini. Sampai jumpa.